So, Bitcoin barusan breakout, meledak ke atas 87.000 sekian dari 84, cukup tajam. Dan sesuai perkiraan, ini di dalam komunitas sudah kita bilang minggu ini kemungkinan besar akan breakout dan eksplosif. Dan ternyata hari Senin sudah langsung breakout. Tapi secara publik juga harusnya Anda sudah dapat hint, warningnya. Awal April, waktu itu emas lagi lari dan orang lagi perhatiin emas. Dan di saat itu aku ada publish konten yang bilang begini, justru waktu untuk masuk ke pasar manapun itu saat orang lain gak perhatikan pasar itu. Waktu itu emas lagi rame, gak ada yang perhatikan Bitcoin. Waktu itu Bitcoin di 81 dan sempat ke 75-76 sekian, right? Di saat orang lain gak perhatikan, harusnya kamu masuk. Tapi ya ginilah, orang biasanya gak perhatiin sampai udah naik, udah masuk berita, udah rame, baru ikutan masuk. Nah, tapi apakah ini udah selesai? Apakah puncaknya di 87? Ini tergantung jawaban kamu itu time frame-nya berapa lama ini. So, skala waktunya yang kamu lihat itu berapa jauh? Kalau kita lihat hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, jawabannya akan beda banding kalau kamu lihat sampai misalkan ke akhir tahun 2025. Okay? So, tergantung skala waktunya di mana, jawabannya akan beda. Apakah ini waktu bagus buat masuk ke Bitcoin atau tidak? Nah, kalau kita omong time frame super panjang, 5 tahun dan sejenisnya, untuk beli Bitcoin di 87.000 sebelum dia ke $1 juta, itu masih murah sekali. Oke? Ya, tapi, of course, garis naiknya Bitcoin atau kenaikannya Bitcoin bukan garis lurus. Dia ada kocok-kocok di tengah. Right? So, itu extra cuan yang bisa dihasilkan. Karena gini loh, kalau misalkan kita out dari Bitcoin waktu di 105.000, terus dia turun ke 80 ribuan, kita ada beli di sana. Nah, penurunan 20% di harganya Bitcoin atau 25% sekian lah, right? Penurunan 25% itu setara dengan meningkatkan jumlah Bitcoin kamu 30%. So, kalau dulu cuma ada 10 Bitcoin, bisa jadi 13 Bitcoin. Hanya karena bisa timing gerakan tengah itu. Timing dari sini, right? Nah, of course, kalaupun belinya di 108.000 terus tinggal diam aja meremata sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, terus tahu-tahu udah $1 juta per Bitcoin, ya itu mesti profit, nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya. Tapi kalau bisa you ada ilmunya atau ada akses ke ilmu dan notifikasinya, sehingga bisa cuanin gerakan tengah-tengahnya, actually bisa menambah jumlah Bitcoinnya lumayan banyak. Okay? So, anyways, di harga 87.000 ini masuk zona tengah-tengah secara short term. Ini kita omong jangka pendek. Masuk zona tengah-tengah yang mana gak nyaman. Mau beli rasa ini bukan harga terbawah, mau jual rasa mungkin bisa kembali ke 100 atau ke 95 atau ke 90 atau apa. Paham ya? So di sini bahkan mau seberapa jago forecastingnya, di sini memang masuk zona tengah-tengah gitu loh. Yang mana udah bukan super jelas diskon, super jelas orang perhatiin emas, gak ada yang perhatiin Bitcoin sebagai contoh, tapi juga bukan super jelas mana mini puncaknya sebelum dia break all time high lagi. So di sini kalau you tanya ke saya, ya kalau time frame kamu lumayan panjang dan bersedia hodl itu pegang Bitcoinmu gak dijual-jual sampai kalau sampai harus terpaksa sampai tunggu dia break 100.000, 200.000 meskipun butuh setahun, 2 tahun atau sejenis itu, ya nggak ada salahnya. Itu namanya nabung Bitcoin. Tapi kalau udah rubah jadi bisnis cuanin Bitcoin seperti kita yang ada jurus long, ada jurus short, di harga 87.000 itu zona tengah-tengah. Harusnya sudah posisikan diri cukup agresif waktu sempat orang nggak perhatiin Bitcoin. Nah, aku udah kasih warningnya loh, udah aku kasih tahu di dalam komunitas VIP pun juga sudah kita bilang. Kemarin 2 minggu kemarin ini, 2 minggu terakhir di bulan April ini, itu sempat marketnya itu agak irasional. Dalam arti dia itu geraknya itu nggak sesuai pola yang bisa diprediksi. Tapi di akhir-akhir minggu kemarin ini saya udah bilang ini udah jelas dia, kalau bahasa teknisnya, running stop atau hunting liquidationnya si retail, intinya itu merugikan retail market lah, udah cukup banyak. Sehingga ini ideal untuk antisipasi ada pergerakan yang eksplosif. Eksplosif itu artinya naik kenceng atau turun cepat, gitu loh. So, tugasnya kita adalah untuk posisikan sebelum eksplosif itu, dan sudah kita posisikan diri. Nggak 100% masuk, mesti ada cadangan yang nggak masuk. Tapi mayoritas dana udah masuk. Nah, bagian itu sudah.
Okay, so kita happy aja, santai. Udah happy beli waktu di 80s, low 80s, so 81, 82. Ada beberapa member yang malah 78, 77 udah masuk, so congratulations ke mereka, right? Kitanya santai-santai aja, gitu loh. Nah, tapi di sini saya mau lebarin ke satu pertimbangan lagi. Gimana scope-nya si Bitcoin lawan aset kelas lain 5 tahun ke depan? Itu satu pertanyaan yang mulai harus ditanyakan. Karena begini, kalau kita rubah pertanyaan sedikit, jadi apakah potensinya Bitcoin sehat untuk 5-10 tahun ke depan? Jawabannya hampir pasti yes. Gitu loh. Sebuah aset yang semakin ke kanan, semakin diakui negara, ini aset yang bisa dikatakan reserve asset, bisa disimpan cadangan negara, right? Institusi mulai masuk lebih besar, produk-produk Bitcoin makin matang, dan lain-lain. So, bagian apakah Bitcoin sehat 5-10 tahun ke depan? Kayaknya gak ada yang bilang gak akan sehat. Pasti ada kenaikan. Tapi itu bukan pertanyaan yang aku lagi tanyain sekarang. Pertanyaan yang aku lagi tanyain sekarang adalah, apakah kenaikannya Bitcoin mengalahkan kenaikan semua aset kelas lain? Nah, itu pertanyaan yang lebih interesting, lebih menarik. Karena jawabannya bukan lagi 100% yes. Waktu Bitcoin di $15.000 di Desember 2022, itu kan namanya bottom cycle. Ini aku udah posting di channel YouTube-nya Mindstack sejak Mindstack didirikan di Januari 2022. So, 3 tahun lebih ke belakang. Di situ sudah aku gambarkan Bitcoin ada siklusnya, siklus per 4 tahun. Sudah aku gambarin indikatornya, pola-polanya, segalanya. Waktu dia di harga bawahnya siklus di akhir 2022, Desember, November, 15 ribuan, kita teriak-teriak, beli borong sebanyak-banyaknya Bitcoin. Ada yang dengerin, ada yang nggak dengerin. Nah, di harga itu jelas Bitcoin mengalahkan semuanya, dan terbukti dari 15.000 ke 100.000 kenaikan 7x. Aset mana yang naik segitu tinggi? Kecuali unicorn company yang susah ditebak, right? Kalau kita ngomong major asset class, hampir gak ada yang mengalahkan Bitcoin, gitu. Tapi sekarang ini udah bukan lagi Desember 2022, ini sekarang April 2025, dan kalau kamu masih pertimbangkan harganya Bitcoin mengikuti siklus. And yes, kita juga ambil posisi bahwa Bitcoin mengikuti siklus. Ini tahun ketiga dari 4 tahun siklus. Ini 1 tahun sisa kenaikan, gak sampai, right? And then harusnya kalau polanya masih sama, Bitcoin akan ada puncak, terus ada bear market yang lumayan panjang. Okay. Bukan panjang dalam arti forever, tapi kalau secara historis setahun, right? Apakah kali ini setahun lagi? Who knows? But dalam waktu sekarang sampai next best time untuk beli Bitcoin, apakah ada aset kelas lain yang naiknya lebih tinggi? That's a good question, isn't it? Nah, di sini saya mulai kasih beberapa bocoran yang mulai aku ajarin ke komunitasnya VIP Mindstack. Bahwa and ini belum aku sharing by the way di dalam komunitas. Jadi kalau you join sekarang belum terlambat ikutan. But, kalau kamu mau menilai potensi kenaikan, kamu itu harus lihat yang namanya value, okay? Karena yang dibeli itu sebenarnya value, okay? Nilai tersembunyinya aset, yang harusnya nilainya di sini, tapi harga pasar mesti harganya di sini. Nah, selisih value ini, itu low profit potentialnya, right? Dan sekarang di April 2025, kita itu berada di titik evolusi manusia bahkan. Ini bukan lagi financial markets. Titik evolusi manusia yang mana mesin bisa lebih pintar daripada manusia. Belum saat itu, saat itu belum terjadi, okay? Belum saatnya, tapi kita omong maybe dalam waktu setahun, 2 tahun, mesin sudah lebih pintar daripada manusia terpintar di dunia ini. Gitu. Okay. Ini kita omong artificial intelligence dan sebagainya. Nah, ada 2 pilihan. Kamu diam-diam, ya boleh masuk ke Bitcoin terus diam, itu valid, bukan nggak valid, oke? Okay? Kita aja juga mayoritas dana kita di Bitcoin juga, it's okay, that's fine. But kamu juga harus pertimbangkan bahwa kalau mesin lebih pintar daripada manusia, berarti banyak manusia akan digantikan. Kenapa? Karena manusia perlu tidur, perlu gaji, perlu cuti, perlu makan, perlu transportasi, perlu segalanya. Mesin cuma listrik. Bisa berjalan 24 jam, gak ada istirahat, gak ada cuti, gak ada lain-lain. Secara productivity curve, si mesin dan AI ini jauh lebih menjanjikan profit potentialnya banding manusia. So,
Kalau kamu ngerti cara decoding itu, cara untuk bongkar apa yang aku barusan omong, disitulah peluangnya muncul. If you understand apa yang aku lagi omong. Dan bukan cuma ngerti apa yang aku omong, tapi ngerti cara eksekusinya di lapangan. Karena itu faktor kedua yang nggak diajarkan. Right? Cara eksekusi di lapangannya. So, that's the big fat clue. Tapi nggak semua orang akan bisa eksekusinya. Ya, makanya perlu ada waktu dan tenaga dan effort untuk semakin pintar, edukasi diri, deketin siapa yang paling maju di sektor ini, right? And bisa posisikan diri di tempat supaya mau Bitcoin naik, baik, bagus. Sektor tersembunyi ini mau ikut naik, juga bagus. Tangan saya ada di dua-duanya. Paham ya? Pertanyaan seperti itu mulai harus ditanyakan sekarang. Oke? Karena kesempatan untuk masuknya dekat banget. Oke? So that's the update sekaligus prediksi, right? Untuk beberapa bulan ke depan, tahunan ke depan. Oke, belum sampai 5 tahun, tapi tahunan ke depan. Right? If you understand apa yang aku lagi omongin, big fat clue-nya di situ. Oke? And of course di komunitas kita setiap Jumat, you mau tanya-tanya silakan tanya ya. Aku akan bocorin angka-angka yang aku lagi pakai sekarang untuk menilai aset kelas yang aku lagi masuk. Oke? So see you guys next time. Sukses selalu dan salam cuan. Bye.